Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kajian etnofarmakologi pengobatan di suku Kalimantan Tengah. Anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Andi Azahra, dan Anissa Zuriatina. Pertama, ada pendahuluan. Penggunaan tumbuhan obat sudah dilakukan oleh manusia sejak dikenalnya proses membuat ramuan obat dan masih dilakukan hingga kini, karena memiliki efek samping yang kecil dan lebih murah bila dibandingkan dengan obat-obatan sintesis. Tumbuhan berkhasiat obat adalah jenis tumbuhan yang pada bagian-bagian tertentu, baik akar, batang, kulit, dan daun maupun hasil ekskresinya dipercaya dapat menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Tumbuhan obat adalah seluruh spesies tumbuhan yang diketahui dan dipercaya mempunyai khasiat obat yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tumbuhan obat tradisional yang merupakan spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercayai memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan obat tradisional. Yang kedua, ada tumbuhan obat modern yang merupakan spesies tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat sebagai obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Yang ketiga, tumbuhan obat potensial merupakan spesies tumbuhan yang diduga mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat tetapi belum dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, keberadaan suku. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan mayoritas masyarakatnya hingga saat ini merupakan suku Dayak. Tumbuhan obat hingga saat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah dalam terapi pengobatan. Salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang memiliki potensi besar tempat berasalnya tumbuhan obat adalah Desa Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya terdapat tabel tumbuhan obat. Yang pertama ada kalapapa dengan nama latin Vitex pinnata, bagian yang digunakan batang, manfaatnya untuk mengobati amandel. Cara pengolahan direbus sampai mendidih dan air rebusan diminum. Kemudian yang kedua ada saluang belum dengan nama latin Lufungan sarmentosa Kurs, bagian yang digunakan yaitu akar dan batang. Pada bagian akar bermanfaat sebagai penambah stamina dan pada bagian batang bermanfaat sebagai penambah stamina dan antioksidan. Cara pengolahan pada bagian akar direbus sampai mendidih dan air rebusan diminum. Sedangkan pada bagian batang, batangnya direndam dan air rendaman diminum. Kemudian yang ketiga ada pasak bumi dengan nama latin Euricoma lonifolia. Bagian yang digunakan yaitu akar, manfaatnya sebagai penambah stamina. Cara pengolahan direbus sampai mendidih dan air rebusan diminum. Selanjutnya, yang keempat ada tanaman kemot dengan nama latin Passiflora foetida L. Bagian yang digunakan yaitu akar, manfaatnya meredakan asma dan diabetes. Cara pengolahan direbus sampai mendidih dan air rebusan diminum. Kemudian yang kelima, tawas ute dengan nama latin Ampelosisus rubiginosa Lauterp. Bagian yang digunakan yaitu buah atau umbi, manfaatnya mengobati pasca operasi. Cara pengolahan direbus sampai mendidih dan air rebusan diminum. Kemudian yang keenam, terong susu dengan nama latin Solanum mammosum. Bagian yang digunakan yaitu buah, manfaatnya untuk pengobatan kanker payudara. Cara pengolahan direbus sampai mendidih dan air rebusan diminum. Kemudian yang ketujuh, sereh dengan nama latin Cymbopogon citratus. Bagian yang digunakan yaitu semua bagian, manfaatnya sebagai timungan atau menghilangkan racun dan menyegarkan tubuh. Cara pengolahan direbus dan uap rebusan diuapkan ke tubuh sampai mengeluarkan keringat. Kemudian ada kajian etnofarmakologi. Yang pertama itu ada batang kalapapa. Kalapapa termasuk dalam famili Lamiaceae yang digunakan sebagai pengobatan radang amandel, tetapi untuk penelitian efek farmakologis pada radang amandel tersebut belum ditemukan. Tanaman ini mengandung zat alkaloid dan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian terdapat pula kandungan karbohidrat, steroid, tanin, polifenol, dan terpenoid. Di India, akar tanaman ini dipakai untuk mengobati luka pada lidah, sedangkan daun kelopaknya dipakai sebagai diuretik atau peluruh kencing. Selain itu, tanaman ini bermanfaat sebagai antibakteri. Yang kedua, ada batang saluang belum. Saluang belum termasuk dalam famili Rutaceae
yang digunakan sebagai obat penambah stamina pada laki-laki atau dalam bidang farmasi sebagai afrodisiaka dan dipercaya masyarakat sebagai antioksidan. Batang saluang belum diduga mempunyai aktivitas afrodisiaka walaupun masih perlu dibuktikan secara penelitian farmakologis. Hasil penelitian diketahui bahwa batang saluang belum memiliki kandungan metabolit sekunder yaitu saponin dan tanin. Kemudian yang ketiga ada akar pasak bumi. Pasak bumi termasuk dalam famili Pseumorubaceae yang secara empiris digunakan sebagai penambah stamina pada laki-laki. Tumbuhan pasak bumi ini mengandung zat pahit euricomalakton dan amorolida, kuasinoid, alkaloid, saponin, dan stigmasterol. Pasak bumi berkhasiat sebagai stomakik, antipiretik, disentri amuba, obat demam, sariawan, badan lelah, darah kotor, menyembuhkan sakit pinggang karena kelelahan, dan meningkatkan daya vitalitas tubuh sebagai obat kuat laki-laki. Kemudian ada yang keempat, akar kemot. Tanaman kemot termasuk dalam famili Passifloraceae yang digunakan oleh masyarakat untuk meredakan asma dan diabetes. Tumbuhan ini diketahui mengandung flavonoid, harmalin, harmin, harmo, saponin, saponaretin, saponarin, dan sitosterol. Akar kemot berpotensi untuk meredakan asma dan sebagai antidiabetes. Dengan cara pengolahan akar tersebut direbus lalu diminum air rebusannya. Yang kelima ada tawas ute atau tawasud, termasuk dalam famili Pitaceae yang secara empiris digunakan sebagai obat luka luar maupun luka dalam setelah melahirkan dan operasi. Hasil screening fitokimia menunjukkan pada umbi tawasud terdapat alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin, sehingga diduga kandungan tersebut mempunyai aktivitas sebagai obat luka. Infusa umbi tawasud berefek sebagai antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus serta sebagai antiplasmodium. Yang keenam ada buah terong susu. Terong susu termasuk dalam famili Solanaceae yang digunakan untuk mengobati kanker payudara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tumbuhan ini telah dikenal sejak lama sebagai bahan baku utama dalam produksi hormon steroid progesteron adalah diosgenin dan solasodin. Tetapi sampai saat ini belum ditemukan penelitian farmakologi buah terong susu terhadap kanker payudara. Yang ketujuh ada sereh. Sereh termasuk dalam famili Poaceae yang digunakan masyarakat untuk timungan. Sampai saat ini belum ditemukan secara ilmiah mengenai khasiat sereh sebagai timungan. Senyawa aktif yang terkandung ialah senyawa aktif citral dan geranial yang memiliki sifat anti jamur dan antimikroba. Kesimpulan, terdapat 7 tumbuhan obat asal desa Tumbangrungan, Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang berkhasiat sebagai obat. Dan bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional yaitu batang, buah, umbi, dan seluruh bagian tumbuhan. Terpustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.